Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk selalu beramal soleh. Dari pagi ini kita sudah sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan zikir, lalu kemudian kita menuntut ilmu. Waktu luang ini sungguh sangat kita harus syukuri, karena tidaklah Allah wajibkan atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kecuali kita mensyukurinya. Bukan hanya bersyukur dengan ucapan saja, dengan hati saja, akan tetapi bersyukur melalui amal jawari yang terbukti. Buktinya dengan apa? Dengan kita menjaga apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Allah anjurkan dengan Rasulnya, maka kita sedianya, karena kita mensyukuri nikmat, maka kita mengamalkan anjuran-anjuran tersebut, perintah-perintah tersebut. Dan kita terus berdoa serta berharap agar apa yang kita lakukan ini dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan tidak Allah manfaatkan kita kecuali ke dalam keadaan berislam. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pula para keluarganya dan para sahabatnya, dan siapapun yang merintis dan mengikuti sunnah beliau. Kita berharap juga agar kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di bulan suci, di bulan yang mulia Muharram, ya. Ini adalah bulan yang dimana banyak, ya, fadilah-fadilah yang dapat kita amalkan, seperti berpuasa, ya, perbanyak sholat malam, perbanyak bersedekah, dan yang sebagainya, ya. Yang ini semua adalah amal-amal soleh yang harus kita tingkatkan di bulan Muharram ini. Pada zaman dahulu, ya, sebelum Rasulullah SAW diutus, bulan ini, ya, bulan Muharram ini dinamakan dengan Safar Awal. Safar Awal, yang nanti ketika bulan Safar baru dinamakan Safar Sani. Akan tetapi ketika Islam dan Rasulullah menyebarkan risalahnya, maka tidak lagi Safar Awal, tetapi diganti bulan Muharram. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 12 bulan. 12 bulan. Di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum. 4 bulan hurum. Di situ wala tadlimu anfusakum, jangan kita sampai menzalimi diri kita sendiri. Kemudian kita melihat hadis riwayat Bukhari dan Muslim, as-sanatu 12 syahran minha arba'atul hurum salasatul mutawaliyah. 3 bulan itu, ini 3 bulan berturut-turut, ya. Ya, ini bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan kemudian yang satunya adalah bulan Rajab, ya. Alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Ini di antara Jumadil
Tsani dengan Sya'ban. Ini ada bulan Rajab. Keempat bulan ini secara mutlak ya, banyak perintah untuk memperbanyak amal soleh ya. Maka termasuk bulan Muharram ini kita tingkatkan Bismillah ya. Kita raih ridho pahala yang luar biasa dengan kita memaksimalkan ibadah di bulan Muharram ini ya. Pada ayat di atas fala tadlimu fihinna anfusakum ya. Qatadah rahimahullah ta'ala berkata inna dzulma fi asharil haram a'zam khati'atan wa wizran minal dzulmi fi ma siwala. Jadi ketika kita masuk bulan haram ya, tentu lebih berat ya, dosanya ketika kita melakukan kesalahan ya. Wa in kana dzulma ala kulli halin 'azima, walaupun setiap kezaliman pasti berat ya azabnya, walakinallaha yu'adzimu min amrihi ma yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melipatkan dosanya tatkala kita melakukan kezaliman di bulan-bulan haram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Faj'alhunna huruman wa 'idhaman wa hurmatihinna wa ja'ala dzamba fihinna a'zama wa 'amalu shalih wa ajrul a'zam." Jadi Ibnu Abbas berkata, tatkala perbuatan zalim dan perbuatan keburukan itu besar dosanya, maka begitupun dengan perbuatan baik atau amal soleh, yang mana Allah akan menggandakan pahala dari amalan yang kita lakukan. Nanti kita akan masuk ke dalam kitab Al-Lataif Al-Ma'arif ya. Di situ dijelaskan bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdhalus siyami ba'da syahri Ramadan syahrullahi alladzi tad'unahu al-Muharram wa afdhalus salati ba'da al-fariidah qiyamul lail. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siam puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan ya, adalah puasa di bulan Muharram, dan yang paling utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat lain. Wa qad yuhtamalu anna yuradu annahu afdalu syahrin tutawwi'a bisiyamihi kamilan ba'da Ramadan. Fa amma ba'da tatawwu'i bi ba'di syahri. Jadi ada beberapa pendapat ulama dalam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Al-Lataif Ma'arif. Ada yang mengatakan 1 bulan puasa penuh ya. Ada juga berpuasa sebagian hari saja ya. Seperti ya, kasyamin yaumil arafah wa asri dzil hijjah wa sittati ayyam min as-syawal. Seperti dipuasa pada yaumul arafah, pada dzulhijjah, dan 6 hari waktu Syawal. 10 hari Dzulhijjah dan 6 hari waktu Syawal. Wa yashhadu li hada ma kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi min hadisil Ali wa anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah akhbirni bi syahrin asumuhu ba'da syahri Ramadan. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang bulan yang dimana aku berpuasa di sana setelah Ramadan. Ya. Maka Rasulullah in kunta sha'iman syahran ba'da Ramadan fasumil Muharram. Ditanyakannya adalah bulan, bukan Syawal tapi bulan. Jadi bulan lebih umum. Jadi sehingga Rasulullah memerintahkan setelah bulan Ramadan perbanyak puasa sunnah itu di bulan Muharram. Fa innahu syahrullah. Karena bulan Muharram itu bulan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Imam Muslim juga disebutkan Syahrul Muharram itu syahrullah. Sedangkan kalau sesuatu yang dikaitkan oleh Allah maka akan mulia.
Contoh kitabullah, ya, baitullah. Kalau sesuatu yang digandengkan dengan Allah, maka dia mulia. Seperti halnya abdun, hamba, Abdullah. Jadi sesuatu yang dikaitkan dengan Allah maka mulia. Itulah syahrullah, syahrul muharram. Wa fihi yawmun taballahu fi ala qaumin yatubu ala al-akhirin. Itu di mana bulan tersebut banyaknya dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti pahala ketika kita berpuasa Asyura, yang nanti juga diikuti 9 atau 11-nya, maka dihapusnya dosa 1 tahun yang lalu, ya. Wasyamu yaumul Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram, ya, itu maka diampuni dosa-dosa setahun yang lalu, ya. Dan karena Yahudi juga puasa itu, ya, maka Rasulullah menganjurkan untuk puasa sebelumnya, yaitu pada Tasu'ah, ya, yaitu hari yang ke-9, tanggal yang ke-9, supaya menyelisihi Yahudi, ya. Tetapi Rasulullah tidak sempat berpuasa di tahun depannya, ya, karena sudah meninggal tatkala bilang seperti itu. Besok tahun depan puasa tanggal 9-nya, tetapi Rasulullah sudah meninggal. Jadi Rasulullah berpuasa di tanggal 10 Muharram. Walakin yuqal, akan tetapi dikatakan, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu syahr Sya'ban. Karena memang ada dalil juga yang menyatakan Rasulullah itu tidak pernah memperbanyak puasa sunnah, ya, itu di bulan Sya'ban, kecuali perbanyak di bulan Sya'ban, ya. Walam yuqal anhu annahu kana yasumul Muharram. Dan ternyata juga ketika kita melihat Rasulullah tidak begitu banyak, ya, puasa di bulan Muharram. Maka di dalam Syarah Imam Nawawi menjelaskan bisa jadi 2 kemungkinan. Yang pertama, Rasulullah mengetahui keutamaan bulan Muharram itu waktu di akhir hayatnya. Jadi belum beliau aplikasikan di tahun depannya. Kemudian yang kedua, dan Rasulullah ketika mendapatkan keutamaan bulan Muharram, ada uzur atau halangan yang menghalangi beliau untuk banyaknya berpuasa di bulan Muharram. Karena Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya. Maka dari itu intinya ketika kita melihat, ya, apa yang dipaparkan oleh Imam Rajab al-Hambali, bahwasanya Ibnu Rajab al-Hambali bahwasanya di bulan-bulan haram itu disunahkan untuk memperbanyak puasa. Contoh bisa dengan puasa Senin Kemis atau Ayyamul Bidnya, atau juga dengan puasa Daudnya, ya. Bukan hanya sebatas dengan hari ke-9, hari ke-10 dengan hari ke-11-nya, ya. Ini bisa diperbanyak puasa di bulan tersebut karena itu adalah syahrullah, ya, ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan taka itu waqad ruwiya anna Usamah bin Zaid bin Harisah ini, karena yasumul asharul haram, dia berpuasa di bulan-bulan haram karena kecintaan dengan bulan tersebut. Fa amara Nabi bi siyami Syawal. Tetapi Rasulullah juga memerintahkan beliau untuk berpuasa di bulan Syawal. Fa tarakal asharul haram wa shoma Syawal. Dan dia ketika meninggalkan puasa bulan-bulan haram, maka ia berpuasa di bulan Syawal, yaitu sitan minas Syawal, 6 hari Syawal. Maka di kitab ini, ya, bahwasanya an-tatawwu'a bisyamin naw'an. Puasa sunnah itu dibagi menjadi 2. Yang pertama at-tatawwu'ul mutlaqan bis-shaum fa hadza afdalul muharram, yaitu puasa tatawwu yang mutlak, puasa sunnah yang umum, disebutkan bulannya, ya. Ada 4 bulan itu berbanyak puasa, tetapi lebih yang afdalnya di bulan
Muharram. Ya. Dan kemudian yang kedua, masyiyamuhu taba'ul siyamin Ramadan qablahu wa ba'dahu. Fa hadha laysa min at-tatawwu'il mutlaq. Ini secara khusus, berarti secara khusus saum yang mengikuti saum Ramadan baik setelahnya maupun sebelumnya. Seperti saum sittan minas saum Syawal ya. Inna siyami sitta siyama sittatin ayamin minal syahril Syawal yaltahiqu bisiyam Ramadan. Ya. Jadi ketika kita berpuasa Syawal maka ia fasenya setelah bulan Ramadan, maka bisa kita sebut ya ada ikatan dengan bulan Ramadan. Dan bulan Syawal kita berpuasa 6 hari itu ditentukan oleh hadis-hadis yang sudah jelas ya, seperti bulan hari Arafah, kemudian di hari Asyura nanti ya, kemudian Tasu'anya. Tapi kalau untuk yang umum ya ini ada di bulan-bulan haram seperti bulan Rajab, bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, Muharram. Ini dianjurkan secara umum ya, satu bulannya. Tetapi kan di luar itu ada nas-nas khusus yang puasa di bulan hari ini ya. Seperti yang dicontohkan di sini 6 hari Syawal. Ya. Maka tatkala itu kita bisa dilihat di sini wa ula minha ayyakulu tatawwu bi siyamin naw'ani, ada dua yang tadi sudah dijelaskan, tatawwu mutlak yakni puasa sunnah yang mutlak, akan tetapi ada tatawwu warada fihi fadlahu nasun maksus ya, yang dikhususkan, ada nas yang mengkhususkan kasyamil arafah ya wasittun minas Syawal, seperti puasa Arafah dan puasa 6 hari Syawal ya, 6 hari Syawal. Fahada afdalu min tatawil mutlak, itu lebih afdal dibanding yang mutlak, karena mutlak ini kan umum. Jadi minimal lah puasa-puasa yang Rasulullah perintahkan yang nasnya khusus di dalam hadisnya. Seperti di bulan ini ada tanggal 10 dan tanggal 9-nya puasa Asyura, puasa Syawal ya. Ini yang langsung nasnya jelas. Tapi kalau yang umum itu nanti setelah itu derajat. Walau shamal mar'u ya sittan minas Syawal kanat afdal min shaum sittan minal Muharram. Karena memang ketika kita lihat puasa 6 hari ketika Syawal itu lebih afdal dibanding puasa 6 hari tatkala Muharram. Ya. Walakin siyamu yaumul akhir minas Syawal ba'da sittah laisa bi afdali min siyami yaum minal Muharram. Tetapi tatkala kita sudah melaksanakan puasa Syawal contohnya, ini kan sama-sama bulannya terletak setelah Ramadan ya, Syawal dengan Muharram. Ketika kita sudah menyelesaikan puasa Syawal 6 hari, kita mau puasa lagi ya, itu tidak lebih afdal, tidak lebih utama dibanding kita perbanyak puasanya ditaruh di bulan Muharram ya. Jadi ketika Syawal 6 hari itu sudah dilaksanakan ya, karena memang 6 hari itu perintahnya. Nah, kalau bulan Muharram secara umum bisa perbanyak berpuasa di bulan itu. Maka di awal ya banyak yang berpuasa di 10 bulan pertama 10 hari pertama bulan Muharram. Anil Hasan, dari Hasan qala innallaha aftataha as-sanah bi syahril haram wa khatamaha bi syahril haram. Allah membuka tahun itu di bulan haram ya, ini bulan Muharram ya, dan bulan Muharram. Kemudian menutup tahun dengan bulan haram juga, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi kedua-duanya. Jadi sebetulnya beliau Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menginginkan banyaknya kita untuk berpuasa di bulan-bulan haram, Salah satunya bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Ya. Falaisa syahrun fis sanah ba'da syahri Ramadan a'zama indallahi minal Muharram. Tidak ada bulan ya dalam satu tahun setelah bulan Ramadan yang lebih agung ya daripada bulan Muharram.
Jadi Muharram syahrullah, ya maka harus maksimal dengan puasa, kemudian diamal soleh yang lain. Ya, itu kurang lebih. Dan kemudian Afdalus Syahrul Muharram Asrul Awal, ya ini tentang awalnya 10 awal dari bulan Muharram itu, ya. Jadi ketika ini Abu Utsman An-Nahdi, ya, berkata Abu Utsman An-Nahdi bahwasanya yu'adzimuna salasa asyara, ya kita mengagungkan, ya, 10, ya. Berarti 10 ada 10. Yang pertama 10 di akhir bulan Ramadan, ya. 10 hari di awal Zulhijjah dan 10 hari di awal bulan Muharram, di bulan ini, ya. Maka nanti tatkala ada yang berpuasa dari 1 Muharram, ya berarti dia mengamalkan hadis ini. Jadi dia memperbanyak puasa di bulan Muharram, ya. Bisa tadi caranya dengan memperbanyak puasa dengan Senin Kamis, atau juga dengan dahulu puasa sehari, puasa 3, atau bisa diawali dari 10 hari di bulan di hari-hari pertama bulan Muharram. Faqad samman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haram syahrullah, karena sudah dinamakan, Rasulullah menamakan bulan Muharram ini dengan syahrullah, ya. Wa idhafatuhu ila Allah tadullu ala syarfihi wa fadlihi wa innahu ta'ala la yudhifu ilaihi illa khawasa makhlukatihi. Jadi tidaklah Allah menunjukkan, ya, atau menaruh namanya di sana kecuali dengan urusan-urusan yang besar, ya, dengan nama-nama yang Allah besarkan, sengaja Allah besarkan. Seperti Baitullah, yang lainnya sudah kita sampaikan tadi, ya. Kama nasabu Muhammad wa Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa ghairuhum minal anbiya wa salawatullahi wa salamu alaihim. Ya, jadi seperti para Nabiullah, ya, Rasulullah, tentunya utusan-utusan yang paling mulia, Nabi yang paling mulia. Wa kana hadha sahrul mukhtassar bi idhafatihi ila Allah wa kana siyamu min bainil a'mali mudhafan ila Allah. Jadi tatkala kalau kita melihat syahrul ini atau bulan ini diidhofahkan atau ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada amal juga yang ditunjukkan hanya untuk kepada Allah. Di hadisnya itu amal yang langsung ditunjukkan kepada Allah adalah berpuasa. Maka di sini kenapa kok mesti kita berpuasa dalam menghormati bulan Muharram? Karena ini bulan Allah Subhanahu wa taala, dan sedangkan puasa juga milik Allah. Ini sering diulang tatkala bulan Ramadan, ya. As-siyamu sirrun bainal 'abdi wa baina rabbi. Ya. Puasa adalah amalan yang tersembunyi antara hamba dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yaqulu Allah azza wa jalla kullu amalin ibni Adam lahu. Semua amal ibnu Adam, ya, kita ini ya untuk kita sendiri. Amalan Bani Adam untuk dia sendiri. Dia bisa melihatnya, dia bisa merasakannya langsung, dan itu terlihat, tampak, dan bisa dilihat orang lain juga, ya. Illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu ya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibi, dan aku langsung memberikan ganjaran dan memberikan pahala kepadanya. Innahu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, karena ia sudah meninggalkan makannya, minumnya, dan syahwatnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini amalan rahasia yang tahu hanya ia dengan Allah Subhanahu wa taala. Fil jannati bab yuqalu lahu ar-riyyan. Jadi di dalam surga ada pintu-pintu yang dinamai oleh Allah sebagai ar-riyyan. La yadkhulu minhu illa shaimun, dan tidaklah masuk pintu-pintu itu kecuali orang-orang yang sering berpuasa. Bukan yang sering sholat, bukan yang sering sedekah, tapi khusus ar-riyyan ini masuk di bulan puasa. Orang-orang yang suka puasa, bukan puasa Ramadan, tetapi dia menambah sendiri puasa-puasa yang di luar itu, di luar yang Allah wajibkan.
puasa-puasa sunnah. Orang yang sering puasa akan disediakan khusus, karena memang Allah tahu beliau sudah prihatin di dunia. Dia meninggalkan makannya, meninggalkan syahwatnya, yang menahan dirinya, nafsunya, sehingga Allah balas dengan pintu-pintu di surganya Allah. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhulu minhu ghairuhum. Kalau sudah pada masuk, ditutup pintunya, sehingga orang-orang yang tidak berpuasa, yang tidak sering berpuasa, maka tidak masuk. Wa huwa junnatun li ibadi minan nar, dan puasa juga menjadikan benteng, ya, benteng dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal kita, seperti bentengnya kita, tameng, maksudnya tameng, junnah itu tameng. Seperti tamengnya kita tatkala bertemu dengan musuh atau sedang berperang. Ya, itulah keagungan bulan ini, kita diperintahkan untuk memperbanyak berpuasa, khususnya berpuasa. Karena nanti di sini ada juga bab tentang sholat malam, Ya. Sebelumnya kita akan sampaikan di shaimil farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dua kesenangan, kebahagiaan orang yang berpuasa itu, yang pertama adalah tatkala berbuka, kesenangan satu hari, ya, kemudian berbuka senang, kemudian yang kedua farhatun inda liqa'i rabbih, ya, ini berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Ya, kemudian di dalam bab, memang bab tentang bulan Muharram, ya, itu dijelaskan nanti itu ada qiyamul lail, ya, nanti ada sedekah, ya, di sini ada riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, fadlus salatil lail ala salatin nahar ka fadlis sadaqatis sir ala sadaqatil alaniyah. Salat malam, ya, itu lebih afdal dibanding salat di pagi hari, ya, seperti sedekah yang lebih afdal diam-diam dibandingkan dengan terang-terang. Akhrajahul at-Tabari. Kenapa demikian? Karena li'anna ablagu fil israri wa aqrabu ila ikhlas. Jadi lebih bisa menjaga niat, lebih bisa ikhlas, ya. Wa innahu salatul lail asyaqqu 'ala nufusi. Ya, dia lebih sungguh-sungguh lebih berat, ya. Kalau salat malam itu kan lebih berat dibandingkan salat di siang hari. Terutama yang merasakan berat itu adalah hawa nafsu kita. Banyak sekali di sini keutamaan tentang qiyamul tajajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Orang yang menjauhkan lagu-lagu mereka dari tempat tidur mereka. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat lain maka akan ditinggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini salat lain. Jadi menghormati, ya, dihormati hadis syahr, ya. Kita menghormati bulan ini dengan tadi banyak berpuasa. Dianjurkan banyak berpuasa. Kemudian sholat malam, ya. Kemudian juga memberikan rezeki kepada keluarga, ya. Man wasa ala iyalihi yauma Asyura lam yazal fi sa'ati sairi sanati, ya. Yaitu dari Imam Tabari menjelaskan kalau kita berlapang-lapang, ya, memberikan kemudahan kepada keluarga kita di bulan Muharram, di Asyura nanti, ya, di bulan Muharram ini, maka Allah akan memudahkannya, akan melapangkan urusannya di satu tahun ke depan, ya. Dan umumnya pada amalan-amalan soleh yang lainnya seperti sedekah dan yang lain sebagainya. Karena kita juga berharap agar kita juga berjumpa di bulan Muharram ini di tahun yang akan datang. Caranya bagaimana? Caranya dimaksimalkan ibadah di bulan Muharram ini. Jadi ketika kita jelaskan tadi, ya, bisa kita ambil pelajarannya. Allah memang mengkhusus Rasulullah, ada beberapa dari perintah dari Rasulullah yang mengkhususkan beberapa langsung jelas di naskahnya, seperti 6 hari puasa Syawal, ya. Kemudian yang ini Asyura, kemudian Arafah, ya. Tetapi ada juga yang umum. Sedangkan kalau bulan secara umum disebutkan adalah bulan Muharram. Karena memang Rasulullah
banyak motivasi akan menamai bulan Muharram dengan Syahrullah untuk memuliakan bulan Muharram ini. Walaupun pada prakteknya Rasulullah lebih banyak berpuasa sunnah ya di bulan Sya'ban ya. Kalau bulan Ramadan tentunya wajib. Tapi itu tadi karena beberapa hal bisa jadi di akhir-akhir hayat beliau baru menerima tentang keutamaan bulan Muharram. Ya. Ya, kenapa kok harus puasa di tanggal 9 dan tanggal 11-nya? Karena tentunya ini menyelisih orang-orang Yahudi ya. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, "Shamu yaumul Asyura wa khalifu fihi al-yahud. Wa sumu qablahu yauman aw ba'dahu yauman." Kita menyelisihi orang-orang Yahudi ya, yang puasa tatkala itu memang di tanggal 10 Muharram juga berpuasa. Lalu bagaimana kita berpuasa di tanggal 9-nya? 9, 10 boleh, 10, 11 boleh ya, 9, 10, 11 juga boleh. 9, 10, 11 juga boleh. Ya. Dihindari puasa yang 10 saja untuk menyelisihi. Tapi kalau sempatnya misalnya kita lagi kurang sehat dan kita menyempatkan betul karena kecintaan kita terhadap sunnah ini, silakan ya, tidak masalah puasa di tanggal 10 saja karena memang kondisi tidak memungkinkan. Tapi kalau kita diberi kesehatan, apa salahnya kita berpuasa tanggal 9, tanggal 10 maupun tanggal 11. Atau kalau kita masih kuat lagi, ditambah dengan puasa sunnah-sunnah yang lain yang di bulan tersebut ya. Atau dari awal bulan Muharram kita sudah merintis puasa untuk memuliakan bulan tersebut. Dari Ibnu Abbas satu hadis lagi, yaitu Lama qadimal Madinah wajadahum yasumuna yawma. Di tatkala itu ya, di Madinah orang-orang di sana berpuasa di tanggal 10 Muharram, yakni Asyura 10 Muharram. Faqalu hadha yaumul azim. Kenapa puasa? Karena itu hari azim, hari yang agung. Wa huwa yaumun najallahu fihi Musa wa abraqa ala fir'aun fa sama Musa sakran lillah. Mereka berpuasa lantaran orang Yahudi berpuasa lantaran Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kezaliman Fir'aun yang bala tentaranya. Ya, tatkala itu Musa juga berpuasa di hari tersebut. Ini 10 Muharram. Maka orang Yahudi puasa di sana. Ya. Faqala Rasulullah bersabda, ana aula bi Musa minkum. Saya lebih utama, saya harus lebih berpuasa daripada mereka. Ya, untuk Musa. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi, ya tentunya kalau orang Yahudi saja menghormati Nabi Musa, apalagi kaum muslimin. Ya, itu termasuk ulul azmi ya, ulul azmi. Jadi memang, tapi juga bukan berarti orang merayakan Muharram dengan hal-hal yang sia-sia. Seperti ada beberapa hal yang terjadi ya, dengan pesta-pesta yang tidak bermanfaat dan kegiatan-kegiatan yang tadi mubah tapi malah justru jadi sia-sia. Nah, ini yang dilarang. Berpuasa, bersyukurnya atau merayakannya seperti apa? Dengan banyak berpuasa, dengan kajian atau hal-hal yang bermanfaat yang lain. Karena banyak sekali bulan Muharram maupun pesta-pesta atau bahkan ya Syiah memukul-mukuli yang cabik-cabik badan. Nah, inilah yang dilarang oleh Islam. Bagaimana kita mensyukuri Yaumul Asyura besok ya, kita dengan berpuasa, menahan diri dari hal-hal yang haram. Karena satu bulan ini ya, kita sampaikan tadi, kalau kita melakukan keburukan maka besar dilihat Allah itu. Allah melihatnya besar. Tapi kalau kita melakukan kebaikan maka akan dibesarkan juga dilipat gandakan. Jadi semoga kita bisa mengambil ibrah dari bulan Muharram ini sehingga kita termasuk orang yang beruntung. Karena kalau kita lihat kemarin sudah Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian sekarang
Berarti sudah selesai, tinggal 1 bulan lagi kesempatan dalam bulan haram. Ya. Allah menciptakan 12 bulan, yang 4 bulan adalah bulan-bulan yang mulia. Itu yang dapat kita sampaikan. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini sebentar ini bermanfaat buat kita dan kita tularkan kepada keluarga kita. Ayo Bu, ayo nak, kita sedang berada di bulan Muharram, di bulan haram, syahrullah, maka kita berpuasa, maka kita harus menahan dari hal-hal yang haram atau berbuat zalim. Wala tadlimu fihi anfusakum. Jadi bertahan dalam melakukan perbuatan. Bukan berarti habis bulan ini lewat kita berbuat zalim, tidak, tetapi dengan harapan kita menahan kezaliman di bulan ini, Allah tahan kezaliman kita di bulan-bulan yang akan datang. Kita tutup alhamdulillah sebagai majelis. Aku qouli hada, astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.